Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviana dengan NIM akhir 004. Saya di sini pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar cara kerja web dan internet. Di zaman sekarang, hampir semua aktivitas kita tidak lepas dari internet, seperti membuka media sosial, mencari informasi di Google, menonton video, hingga berbelanja online. Namun, di balik kemudahan tersebut, sebenarnya terdapat proses yang cukup kompleks yang melibatkan berbagai komponen seperti browser, server, jaringan internet, dan protokol komunikasi. Oleh karena itu, pada presentasi ini saya akan menjelaskan bagaimana proses tersebut bekerja secara runtut dan mudah dipahami. Nah, ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama, konsep dasar cara kerja web dan internet, yang kedua browser dan halaman web, yang ketiga IP address dan DNS, terus yang keempat request respon dan client server, yang kelima internet, yang keenam bagaimana halaman web terbentuk, yang ketujuh HTTP, yang kedelapan backend dan database server, yang kesembilan CDN, dan yang terakhir nanti akan ada kesimpulan. Nah, untuk cara kerja web dan internet merupakan teknologi yang memungkinkan pertukaran informasi secara global. Web digunakan untuk mengakses halaman informasi, sedangkan internet adalah jaringan yang menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Di balik tampilan website yang kita lihat, terdapat proses kompleks yang melibatkan berbagai komponen seperti browser, server, dan protokol komunikasi. Oleh karena itu, penting untuk memahami konsep dasar cara kerja web. Nah, untuk slide selanjutnya ada browser dan halaman web. Browser adalah aplikasi yang kita gunakan untuk mengakses website, contohnya seperti Google Chrome dan Mozilla Firefox. Fungsi utama browser adalah sebagai perantara antara pengguna dengan server di internet. Ketika kita memasukkan alamat website, browser akan mengirim permintaan ke server, kemudian menerima data dan menampilkannya dalam bentuk halaman web. Halaman web sendiri adalah tampilan yang kita lihat di layar yang berisi berbagai elemen seperti teks, gambar, video, dan tombol interaktif. Contohnya saat kita membuka google.com, browser akan menampilkan halaman pencarian yang kita gunakan untuk mencari informasi. Nah, ini ada contoh tab browser dan halamannya. Nah, terus ada lagi slide selanjutnya, IP address dan DNS. Nah, setiap perangkat yang terhubung ke internet memiliki IP address, yaitu alamat unik berupa angka yang digunakan untuk mengenali perangkat tersebut. Namun, karena IP address sulit diingat oleh manusia, maka digunakan DNS atau Domain Name System. DNS berfungsi untuk menerjemahkan nama domain seperti google.com menjadi IP address yang dapat dipahami oleh sistem. Jadi, ketika kita mengetik nama website, sebenarnya yang digunakan oleh sistem adalah IP address. Analogi sederhananya, DNS itu seperti kontak di handphone, di mana kita menyimpan nama, tetapi sebenarnya yang digunakan adalah nomor telepon. Nah, di sini ada contohnya. Nih. Terus slide selanjutnya, request respon dan client server. Nah, dalam sistem web terdapat dua komponen utama, yaitu client dan server. Client adalah pengguna, biasanya melalui browser, sedangkan server adalah komputer yang menyimpan data website. Proses komunikasi antara keduanya disebut request response. Ketika kita membuka website, browser akan mengirim request atau permintaan ke server. Kemudian server akan memproses permintaan tersebut dan mengirimkan respons berupa data. Contohnya, saat kita login, browser akan mengirim data ke server, lalu server akan memeriksa dan mengirimkan hasilnya kembali. Dan slide selanjutnya ada internet. Nah, internet adalah jaringan global yang menghubungkan berbagai perangkat di seluruh dunia. Internet memungkinkan terjadinya pertukaran data antara klien dan server. Tanpa internet, browser tidak dapat berkomunikasi dengan server, sehingga website tidak bisa diakses. Sebagai contoh, saat kita membuka YouTube, data video dikirim dari server yang bisa berada di negara lain melalui internet ke perangkat kita. Nah, internet dapat dianalogikan seperti jalan raya yang menghubungkan berbagai tempat, sedangkan data adalah kendaraan yang berjalan di dalamnya.
untuk slide selanjutnya, bagaimana halaman web terbentuk. Nah, halaman web terbentuk dari beberapa komponen utama, yaitu HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, HTML berfungsi sebagai struktur dasar halaman seperti kerangka bangunan. CSS berfungsi untuk mengatur tampilan seperti warna dan tata letak. JavaScript berfungsi untuk menambah interaksi seperti tombol yang bisa diklik. Ketiga komponen ini bekerja sama sehingga menghasilkan tampilan website yang menarik dan interaktif. Contohnya, pada website toko online, HTML menampilkan daftar produk, CSS membuat tampilannya menarik, dan JavaScript memungkinkan pengguna menekan tombol beli. Dan selanjutnya ada HTTP. Nah, HTTP ini atau biasa disebut dengan Hypertext Transfer Protocol adalah protokol yang digunakan untuk komunikasi antara klien dan server. HTTP mengatur bagaimana data dikirim dan diterima melalui internet. Saat ini juga terdapat HTTPS, yaitu versi yang lebih aman karena menggunakan enkripsi. HTTPS biasanya digunakan pada website yang memerlukan keamanan data seperti saat login atau melakukan transaksi. Jadi, HTTP bisa dianggap sebagai bahasa komunikasi antara browser dan server. Nah, untuk slide selanjutnya adalah backend dan database server. Backend adalah bagian dari sistem yang bekerja di belakang layar dan tidak terlihat oleh pengguna. Backend bertugas untuk memproses data dan menjalankan logika aplikasi. Sedangkan database adalah tempat untuk menyimpan data seperti data pengguna atau transaksi. Contohnya, saat kita login ke sebuah website dan yang kita masukkan akan dikirim ke server, lalu backend akan memeriksa ke database. Jika data sesuai, maka kita bisa masuk ke akun itu. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu CDN atau bisa disebut Content Delivery Network. Itu adalah jaringan server yang tersebar di berbagai lokasi. Tujuan CDN adalah untuk mempercepat akses website dengan cara menyimpan salinan data di berbagai tempat. Jadi, ketika pengguna mengakses website, data akan diambil dari server yang paling dekat dengan lokasi pengguna. Contohnya, jika server utama berada di Amerika, pengguna di Indonesia tetap bisa mengakses dengan cepat karena CDN menyediakan server di Asia. Dan untuk slide terakhir ada kesimpulan. Dari seluruh pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa cara kerja web dan internet melibatkan berbagai komponen yang saling terhubung. Proses dimulai dari browser yang mengirim permintaan melalui internet, kemudian DNS menerjemahkan alamat, lalu server memproses dan mengirimkan data kembali. Data tersebut kemudian ditampilkan sebagai halaman web yang kita lihat. Dengan adanya teknologi seperti backend, database, dan CDN, proses ini dapat berjalan dengan cepat dan efisien, sehingga pengguna dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi di internet. Sekian penjelasan dari saya mengenai konsep dasar cara kerja web dan internet. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.